Untuk itu dari teknis dalam hal ini dalam kaitan dengan persoalan sistem ini mudah-mudahan bisa berjalan di tahun depan. Ini sebuah inovasi baru yang harus kita lakukan bagi semua OPD. Semoga dalam sebuah survei model nantinya ada muncul hasil solid harapan dan kenyataan apa kita lihat pada saat kita melakukan survei, dan ini akan tertuang dalam aplikasi tersebut. Dan saya akan mendukung program kegiatan bagi pemerintah yang itulah harapan saya. Mudah-mudahan sukses selalu. Keberadaan Bapak Wakil maupun pasukan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Wilayah Kecamatan Wonokiri, Bapak Ibu pejabat eselon 3 dan 4 di Kabupaten Serang bagian Timur, rekan-rekan media massa berbahagia. Hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Serang bagian Timur, atas implementasinya aksi perubahan kinerja organisasi pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Dibuat tahun 2021 yang telah menggerakkan kegiatan sosialisasi sistem informasi data dan survei atau SIDASU. Kami mengucapkan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah yang telah bekerjasama dengan baik dan memberikan dukungan nyata atas perubahan yang digagas oleh Ibu Nora Praselisih STMSI sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator sosialisasi data survei. Dengan ini kami nyatakan dengan resmi dibuka. Saya akan coba Bapak Ibu, Pak Asisten, mohon izin Pak Kepala Bapeda dan Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan kenapa judul ini harus saya ambil, kenapa sistem informasi data survei itu perlu saya merancang atau dirancang sebagai sistem satu kesatuan yang utuh dalam bisa untuk memberikan output terhadap perencanaan evaluasi pembangunan di Kabupaten Serang bagian Timur. Kebetulan saya sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapeda Litbang Kabupaten Serang bagian Timur, sehingga ini dirasa perlu SIDASU ini dirancang dan dibangun. Pertama, karena tuntutan bagaimana kita menciptakan inovasi yang mewujudkan e-government dengan pemanfaatan teknologi dan informasi secara transparan terhadap publik, sehingga publik bisa mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selama ini kita kurang, tetapi ketika sistem ini ada, akan memberikan sesuatu yang mampu kita akses seluruh data pembangunan di Kabupaten Serang bagian Timur. Selanjutnya, next. Oke, ini sistem informasi data survei. Dalam hal ini, apa tujuannya? Ketika kita di lapangan
monitoring evaluasi pembangunan secara berkolaboratif. Dalam hal ini, data pembangunan yang kurang valid di lapangan itu kan kita akan meminimalisir. Kedua, tidak akan ada lagi kehilangan data. Kita masih memakai cara-cara konvensional atau manual. Dalam hal ini, saya yakin seluruh OPD pada saat ini ketika melaksanakan atau melakukan survei monitoring evaluasi masih dengan memakai sheet atau sheet manual survei seperti biasa. Dan saya yakin itu Bapak Ibu akan pasti kehilangan data ketika sudah sampai di kantor dan meminta input kembali. Ini menjadi hal yang besar. Terasa sangat kecil tapi memiliki dampak yang sangat besar. Kenapa? Karena akan kehilangan data pembangunan yang Bapak Ibu ambil pada saat survei atau monitoring evaluasi. Bayangkan saja, ketika data ini kurang, berarti yang namanya informasi pembangunan itu tidak akan utuh, tidak akan terkolaborasi, tidak akan terintegrasi dengan apa yang akan direncanakan atau sudah direncanakan. Karena yang namanya monitoring evaluasi pasti N-1 kita akan melakukan monet di tahun kemarin. Selanjutnya next. Nah, ini analisa SWOT-nya. Tadi saya sudah jelaskan. Langsung saja. Oke. Ini tujuan saya. Menurut milestone saya, jangka pendek pemeriksaan SIDASU itu hanya pada bidang fisik dan prasarana. Kedua, untuk jangka menengah itu Bapak dari bank akan memakainya, dan pada jangka panjang tentunya seluruh organisasi perangkat daerah yang menangani infrastruktur harus memakai aplikasi SIDASU. Bapak Ibu, ketika memakai aplikasi SIDASU ini, Bapak Ibu langsung bisa mengaksesnya di lapangan. Bapak Ibu tidak perlu mencatat, memisahkan pengambilan atau take gambar atau take picture itu di lapangan terpisah. Ini tidak akan ada pada SIDASU. SIDASU akan memberikan yang namanya aplikasi kutu ketika Bapak Ibu langsung mengisi program kegiatan, terus ada tahun perolehan, ada permasalahan yang ada, dan langsung pengambilan titik koordinat disesuaikan dengan GPS yang sudah terpasang pada aplikasi Android Bapak Ibu. Kami juga akan memberikan akses pada OPD-OPD yang menangani infrastruktur di Kabupaten Serang bagian timur. Nah, Bapak Ibu bisa melihat manfaat sistem informasi data survei. Nah, ini digunakan untuk mengumpulkan data infrastruktur yang berguna untuk perencanaan pembangunan daerah. Kedua, akan mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinu dan berintegritas. Ketiga, melakukan identifikasi masalah pembangunan sehingga ada tindakan korektif terhadap perencanaan dan target. Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika kita masuk pada yang namanya survei monitoring, terkadang tidak terkoreksi dengan baik karena kita sudah pakai manual sheet yang kita punya. Tetapi ketika ini bisa diakses dan bisa dilihat oleh pimpinan, itu langsung akan ada informasi yang langsung dikawal oleh pimpinan. Seluruh yang namanya pengambilan data di lapangan, data survei itu langsung bisa dilihat oleh pimpinan. Karena kenapa? Kami punya sheet data survei, kita punya informasi dan data, dan ini akan kita langsung mengkonfirmasi pada saat Bapak Ibu mengambil data di lapangan, sehingga ini yang namanya satu data di Kabupaten Serang bagian timur akan kami integrasikan. Keempat, pelaporan tepat dan akurat sesuai kondisi existing yang ada di lapangan untuk pimpinan OPD. Kenapa? Pimpinan OPD terkadang minta data sering terlambat. Saya yakin. Kenapa? Pasti ada keluhan, pasti ada berbagai macam aktivitas yang Bapak Ibu juga
juga dapat yang tidak on spot untuk bisa memberikan data itu ke pimpinan. Tetapi dengan sistem informasi data survei, ketika Bapak Ibu sudah mengambil di lapangan, seluruh program kegiatan diisi, ada gambarnya, ada permasalahannya, ada tindak lanjutnya, termasuk di dalamnya seluruh asal pembiayaan atau mekanisme pembiayaan berdasarkan APBN, APBDP, dan APBD kabupaten dan provinsi, itu semuanya sudah ada pada SIDASU. Sehingga ini informasi menjadi jelas, tinggal pimpinan OPD langsung membuka akses pada aplikasi SIDASU, sudah terlihat. SIDASU juga itu sudah diekstrak atau di-breakdown menjadi beberapa tahun, sehingga seluruh informasi itu bisa dicari atau bisa diketahui ketika mengklik tahun yang kita inginkan. Dan tentunya keterbukaan informasi publik terhadap proses pembangunan di daerah akan begitu baik, karena Bapeda Litbang sebagai leading sektor akan memegang bank data dari seluruh OPD, sehingga OPD akan mampu memberikan informasi dengan data yang valid kepada Bapeda dalam hal ini sebagai perencanaan di Kabupaten Serang bagian timur. Next. Oke, ini outputnya seperti saya tadi sudah sampaikan, bahwa akan ada peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah, yang namanya kinerja ini akan bisa diberikan, servis akan diberikan kepada masyarakat dengan baik, dengan keterbukaan informasi publik. Next. Oke, ini saya masuk ke bagian sistem SIDASU. Ini aplikasi saya. Untuk user guide-nya sudah dibagikan ke OPD. Itu dengan SIDASU ID, ini bisa diakses. Nah, ini untuk penginputan data survei. Ini Bapak Ibu, data survei dan input data survei itu seperti biasa, sama saja. Nah, ini ada email yang sudah kami berikan di OPD, ada password sebagai login, first login untuk bisa membuka akses sistem informasi data survei. Oke, ini kita dari Bapeda sebagai super admin dalam menu-menu yang akan sudah terbuat pada SIDASU. Ini ada data surveinya, dan kedua input survei. Nah, ini bisa dilihat input survei bisa dibuka. Ini Bapak Ibu yang saya bilang, ada program, ada kegiatan, ada volume, ada satuan, ada sumber pembiayaan, ada tahun dan pagu, serta data koordinat. Ini sangat penting bagaimana kita mengoreksi seluruh informasi ketika OPD itu membangun yang namanya sarana dan prasarana di tahun tersebut. Dan ini untuk drag dan drop picture-nya, ini langsung bisa di-take di sini, diambil, dan kita langsung bisa mengakses yang namanya foto yang kita ambil pada saat survei atau monitoring dan evaluasi, dan langsung ini bisa di-upload. Kalau sudah di-upload, itu berarti seluruh informasi ini harus terisi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa di masing-masing menu ada yang kosong, tidak, tapi harus diisi semua. Dan ini menjadi contoh daftar pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Selanjutnya ada reporting. Oke, ini ada menu reporting. Nah, menu reporting itu bagian dari bagaimana pelaporan dari penginputan database. Mungkin itu saja. Nanti selanjutnya bisa dibuka. Kita membuka klinik konsultasi di bidang fisik dan prasarana Bapeda Litbang Kabupaten Serang bagian timur, dan kami akan tetap melayani ketika Bapak Ibu terasa kurang pada saat mengakses sistem informasi data survei. Demikian. Oh, aplikasinya. Oke. Jadi perlu saya jelaskan bahwa selama ini kita
kita ketika pengambilan data di lapangan itu masih pakai cara konvensional atau manual system. Dalam artian kita ketika turun di lapangan dalam monef atau survei itu hanya dengan modal kertas, hanya dengan handphone kita memfoto, dan ketika pengambilan data itu kita hanya menulis langsung di data survei atau di kertas survei kami. Nah, ini sering terjadi ada kehilangan data yang tidak valid karena semua serba konvensional. Tetapi ketika dengan memakai sistem informasi data survei dengan berinovasi tentunya dari bidang fisik dan prasarana Bapeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur, kami menciptakan inovasi baru sehingga ada suatu sistem yang membuat perubahan dari kami selaku administrator tentunya pada tim 3 ini atau pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua tahun 2021, di mana saya sendiri sebagai reformer, saya kepala bidang fisik dan prasarana Bapeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur. Saya memiliki atau merancang dan belum mempunyai inovasi dalam hal ini membuat namanya sistem informasi data survei atau saya singkat SIDASU, sehingga ini bisa dikenal, bisa diingat oleh teman-teman di OPD. Saya menginginkan ketika SIDASU ini ada berarti mempermudah tentunya dalam survei, karena harus saya informasikan SIDASU ini berbasis website, terus berbasis Android, bisa diakses secara online dan offline. Selama ini pasti 15 kecamatan dan 198 desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur, tentunya Bapak Ibu tahu bahwa tidak semua terlayani dengan kondisi atau connecting dari internet. Tetapi saya menciptakan hal baru, yaitu bagaimana sistem aplikasi yang saya buat itu offline, sehingga pada saat pengambilan data bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun, walaupun tanpa terlayani oleh internet, tapi bisa diisi, dan ketika kembali ke Gula sebagai ibu kota Kabupaten Seram Bagian Timur, ini bisa langsung datanya tersinkronisasi. Kembali lagi bahwa ketika saya pengambilan data dengan SIDASU, berarti saya mengharapkan ini menjadi sesuatu pembaharuan atau inovasi dari saya, di mana tinggal aksesnya Bapak buka link yang namanya SIDASU ID, itu passwordnya sudah kami bagikan di organisasi perangkat daerah, tentunya operator-operator yang memiliki akses, karena Bapeda sendiri itu sebagai admin admin dari seluruh admin super di Bapeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur, di mana ketika mereka mengakses, Bapak akan menemukan yang namanya data survei dan input, ada program kegiatan, ada pembiayaan, ada lokasi, dan tahun perolehan. Tahun perolehan pun itu kami kami ekstrak dari 2015, 2017 sampai 2021, sehingga ketika mau akses lagi, dan tentunya ini harus diisi oleh para operator, sehingga seluruh yang namanya data pembangunan infrastruktur di daerah itu di cover di sistem ini. Sehingga saya beritahukan juga ada sistem atau sistem besar di Bapeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu database infrastruktur berbasis GIS. Tentunya ini kami sudah mensinkronkan dengan SIDASU, sehingga ketika mengupload atau mensinkronkan itu operator tidak perlu susah atau sulit dalam mengakses ini. Jadi ketika sudah memakai SIDASU itu langsung bisa terconnecting, di mana pengambilan langsung sesuai dengan kondisi existing yang ada, bisa langsung terbaca oleh para pimpinan OPD apakah surveyor mereka, staf mereka berada di lapangan atau tidak. Karena nanti pimpinan memegang data project, mereka tindak meng-cross-check ketika membuka aplikasi, kan pasti kita pas waktu foto itu ada data koordinatnya di setiap gambar, itu langsung terakses, langsung tersinkron dan langsung masuk ke sistem SIDASU, dan kita akan melihat dari sekian 10 data project
apakah staf-staf kita sudah mengakses semuanya atau belum. Nah, ini menjadi kelebihan ketika seluruh informasi yang akan diberikan ke pimpinan itu langsung tepat waktu, di mana tidak perlu lagi yang namanya sheet lembar per lembar, sehingga ini bisa langsung diakses oleh pimpinan. Jadi begitu besar manfaat ketika ini bisa dapat dipakai di seluruh OPD di Kabupaten Serang bagian Tengah. Mungkin itu, Pak.